Oke, masih dengan Profesor Kardus. Pada 12 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2012, detektor Atlas dan CMD di Large Hadron Collider CERN berhasil mengidentifikasi sebuah partikel fundamental dari keluarga boson, di mana sifat-sifat dan karakteristiknya sangat sesuai dengan partikel yang telah diteorikan sejak tahun 1960-an sebagai partikel pembawa massa ketika partikel ini berinteraksi dengan medan. Ya, partikel tersebut merupakan partikel Higgs yang dinamai sesuai dengan nama pencetus yang telah memprediksinya, yakni Peter Higgs. Higgs boson merupakan partikel ke-17 yang telah teridentifikasi dalam 100 tahun terakhir, bersama 16 partikel boson dan fermion lainnya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah keberadaan partikel-partikel fundamental penyusun alam semesta ini cuma sampai sebatas ini? Apa masih ada yang lain yang belum diketahui? Lantas, bagaimana misteri-misteri layaknya materi gelap yang mendorong setiap galaksi berputar dalam kurva yang lebih cepat dari seharusnya? Atau bagaimana tentang permasalahan gravitasi kuantum yang hingga saat ini belum terjawab? Apakah benar partikel graviton yang hingga saat ini belum diketahui sebenarnya hanya partikel fiktif? Ya, pertanyaan-pertanyaan besar tersebutlah yang masih terus diupayakan. Segala bentuk upaya eksperimental di bidang fisika partikel tentunya tak akan pernah berhenti. Ribuan ilmuwan di seluruh dunia terus berkolaborasi dengan dana miliaran dolar hanya untuk menemukan berbagai bukti entitas-entitas baru penyusun alam semesta ini. Karena mereka percaya, sebenarnya ratusan triliun materi atau partikel-partikel tersebut sebenarnya ada di sekitar kita, melintasi kita sepanjang waktu. Tapi kita mustahil untuk merasakannya, karena beberapa di antara partikel-partikel tersebut hanya berinteraksi sangat lemah dengan beberapa gaya fundamental saja. Sebut saja partikel neutrino yang mustahil kita visualisasikan dan amati, karena partikel ini hanya berinteraksi dengan gaya lemah dan gaya gravitasi. Meski ratusan triliun neutrino faktanya tiap detik menembus tubuh kita mustahil merasakannya. Satu-satunya cara untuk mendeteksi partikel-partikel yang kualitas penentunya hampir sulit untuk ditemukan adalah menggunakan prinsip fisika, terutama elektrodinamika kuantum, seperti halnya diagram Feynman. Ya, diagram Feynman merupakan representasi matematis bergambar yang mengekspresikan perilaku setiap partikel subatomik ketika mereka berinteraksi dan berperilaku satu sama lain. Konsep ini dikembangkan oleh fisikawan legendaris Richard Feynman. Diagram ini dapat memberi gambaran interaksi setiap partikel fundamental, bahkan antipartikelnya, ketika mereka berkolaborasi, berinteraksi, menyebar, juga tentang sifatnya dalam dimensi ruang waktu. Diagram Feynman cukup sederhana. Ada banyak probabilitas atau kemungkinan yang terjadi pada setiap interaksi yang dilakukan oleh berbagai macam partikel. Diagram Feynman mampu merangkum dan merepresentasikan perilakunya lewat simbol-simbol diagram sederhana. Contoh yang paling sederhana adalah perilaku dua buah elektron ketika mereka saling bertemu. Dalam fisika klasik, tiap elektron yang memiliki muatan negatif ketika keduanya saling berhadapan atau bertemu pasti akan mendapatkan tolakan atau saling memantul. Dalam fisika klasik, kalian dapat menghitung probabilitasnya menggunakan prinsip kekekalan energi atau penghitungan kalkulus sederhana. Namun tahukah Anda, jika kalian melihat interaksi dua buah elektron tersebut dalam sudut pandang mekanika kuantum, perilakunya akan jauh lebih kompleks. Dalam interaksi pada skala kuantum, dua buah elektron yang saling berdekatan diketahui akan melepaskan bentuk foton dan medan listrik. Saat elektron saling berdekatan, satu buah elektron akan memancarkan foton dan akan menumbuk elektron lainnya, sebelum kedua elektron akan terpengaruh oleh momentum energi. Keadaan ini sangat sederhana, dapat kita gambarkan menggunakan diagram Feynman sederhana. Tapi dalam ranah kuantum, probabilitas lain dapat saja terjadi. Contoh, pada keadaan tertentu, interaksi yang sama, bisa saja satu elektron nantinya akan memancarkan foton tambahan yang selanjutnya akan menghasilkan beberapa hamburan besar. Atau bisa saja dua elektron yang saling berdekatan sama-sama memancarkan foton satu sama lain. Atau bahkan bisa saja ketika dua elektron saling bertemu, mereka akan menghasilkan
foton sebelum kemudian berubah menjadi antipartikel positron dan akan kembali menyatu lagi menjadi foton sebelum keduanya saling terpental. Ya, ada banyak probabilitas yang dapat terjadi ketika partikel-partikel saling berinteraksi di dunia kuantum. Diagram Feynman dapat merepresentasikan keadaan tersebut melalui simbol dan garis-garis partikel, simpul, interaksi partikel, dan sebagainya. Setiap perilaku arah partikel akan mengikuti diagram ruang waktu. Penggunaan diagram Feynman juga diaplikasikan untuk menentukan partikel-partikel misterius yang sangat sulit terdeteksi karena berinteraksi lemah. Diketahui ada 3 konsep pencarian dan pendeteksian partikel menggunakan prinsip elektrodinamika kuantum. Contoh, mencari partikel misterius materi gelap atau seperti halnya neutrino steril, di mana partikel-partikel jenis ini berinteraksi sangat lemah dengan kualitas pembanding yang tidak diketahui. Kalian bisa menggunakan 3 plot utama. Yang pertama adalah menggunakan sistem deteksi langsung, menggunakan teknik pendeteksian langsung. Diketahui pada diagram Feynman nantinya akan menunjukkan keadaan materi gelap yang datang, pasti akan berhamburan jika mereka berinteraksi dengan partikel-partikel lain dalam model standar, seperti halnya partikel lepton, quark, atau partikel-partikel keluarga boson lain. Mekanisme ini adalah bentuk pendeteksian langsung. Di sini materi gelap yang berinteraksi dengan partikel lain akan dideteksi dengan detektor super sensitif. Proses pendeteksian seperti ini umumnya menggunakan bak besar berisi cairan atau bongkahan kristal masif yang ditempatkan di kedalaman bumi untuk menghindari kontaminasi radiasi partikel lain yang datang. Detektor neutrino seperti halnya super Kamiokande juga termasuk metode pendeteksian objek yang berinteraksi lemah secara langsung. Meski hingga kini proses pendeteksian ini masih belum menemukan kandidat partikel yang cocok dengan materi gelap. Tapi para ilmuwan terus berfokus berharap suatu saat ada sebuah kondisi yang dapat mendeteksi partikel misterius tersebut. Kemudian, teknik yang kedua adalah eksperimen deteksi tidak langsung. Sistem diagram Feynman akan direpresentasikan dengan memutar. Di sini, sumbu ruang waktu akan dibalik. Jadi yang terjadi adalah peristiwa pemusnahan pasangan partikel dan antipartikel dari materi gelap yang akan menghasilkan pasangan partikel atau antipartikelnya. Artinya, para ilmuwan akan mendeteksi produk dari interaksi 2 materi gelap yang saling menghancurkan. Contoh, seperti halnya sinar gamma yang dihasilkan oleh penghancuran 2 materi gelap pada lubang hitam. Di sini para ilmuwan akan mendeteksi produk penghancuran dan kemudian menganalisisnya seperti halnya detektor pada teleskop spektrometer magnetik alfa di orbit bumi yang sepanjang waktu mengukur tingkat radiasi gamma yang terpancar dari seluruh penjuru alam semesta yang datang. Kemudian, proses pendeteksian yang ketiga adalah proses pencarian materi gelap dengan menggunakan partikel model standar yang dihancurkan. Pada proses ini, perilaku diagram Feynman akan kita balikan kembali lagi pada posisi awal hingga menciptakan interaksi antar partikel untuk menciptakan materi khusus seperti halnya dark matter atau materi eksotik lain. Proses pencarian ini umum dilakukan pada sistem penumbuk partikel raksasa seperti halnya LHC yang menumbuhkan 2 partikel dengan menggunakan akselerasi yang mendekati kecepatan cahaya. Partikel Higgs boson pada tahun 2012 ditemukan dengan metode ini dengan cara menumbuhkan 2 partikel fermion secara terus-menerus selama berbulan-bulan hingga detektor berhasil mendeteksi Higgs boson, jenis partikel pembawa massa. Saat ini, LHC juga terus melakukan eksperimen penumbukan berbagai jenis partikel untuk mengamati hamburan-hamburan produk peluruhan untuk menemukan partikel-partikel hipotesis seperti halnya materi gelap. Ya, dan berikut info singkat dari Profesor Kardus tentang berbagai model eksperimental untuk mencari partikel-partikel misterius yang ada di alam semesta. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Richard Feynman mengabarkan.